Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pecinta channel YouTube Status Seleb. Terima kasih selalu menonton tayangan yang kami sajikan. Selalu ikuti terus mengenai perkembangan berita terupdate dari channel kami. Admin selalu mendoakan agar kalian semua dan keluarga sehat-sehat selalu. Amin. Kali ini kita akan kembali membahas berita Subang yang mulai mendekati penetapan nama tersangka. Terkini kasus Subang, penyidik masih terus ketakutan untuk menentukan tersangkanya, padahal semua alat bukti telah mengarah. Namun sebelum lanjut membahas, jangan lupa luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe ya, serta mengaktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar kalian semua nggak ketinggalan informasi dan berita viral dari channel kami. Jika sudah, mari simak videonya sampai habis. Perkara Subang hingga kini belum juga menemukan titik terang. Polisi masih terus bungkam perihal siapakah pelakunya. Malah kabarnya pada hari ini tim penyidik masih juga tak yakin untuk menentukan tersangkanya. Apa dua alat bukti yang kuat sebagai syarat belum juga ditemukan? Tapi masa sih kalau cuma sekedar dua alat bukti tim penyidik belum menemukan? Kita aja yang orang awam yang tidak expert di bidang hukum, yang cuma membaca dari berbagai informasi sudah bisa menilai, kayaknya nggak mungkin deh tim penyidik belum mendapatkan dua alat bukti yang kuat, tutur Anjas. Bahkan Anjas pun meyakini bahwa penyidik sebenarnya tidak hanya memperoleh dua alat bukti saja, namun telah mengantongi 3, 4 bahkan sampai 5 alat bukti. Kemudian ia pun menerangkan bahwa alat bukti ada kaitannya dengan suatu tindakan, sebab alat bukti tersebut bisa dipakai untuk bahan pembuktian, agar memunculkan kepercayaan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Namun kata Anjas, bahwa alat bukti di sini tak sama dengan barang bukti, sebab dalam sistem KUHP, barang bukti merupakan bukti tambahan atas alat-alat bukti yang sah menurut KUHP. Mahkamah Konstitusi mendefinisikan bukti permulaan yang cukup, dan minimal 2 alat bukti, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP, ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk atau keterangan dari terdakwa. Tanpa minimal adanya 2 alat bukti tersebut, petugas kepolisian tidak dapat melakukan penangkapan, terang Anjas di Thailand. Ia juga mengatakan bahwa semuanya yang telah diperiksa tak murni sebagai saksi, sebab hingga saat ini belum juga menyudut pada kesimpulan siapakah yang diduga sebagai tersangkanya. Tapi mungkin saja ada saksi yang di-hire di sewa, yang memang diarahkan. Ada kemungkinan di situ. Makanya di lapangan kalau terus dicari dari data ini kayaknya agak semakin sulit. Ya gak tahu apakah tahun ini akan selesai atau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, tandasnya. Sebab itulah Anjas kembali menuturkan, kalau berdasarkan atau berpedoman pada keterangan saksi, tak mudah melewati jalur ini jika untuk memastikan tersangkanya. Dan golongan alat bukti yang kuat lainnya yakni keterangan dari ahli, surat petunjuk, dan alat bukti ini pastinya bersumber dari orang-orang yang expert, pakar atau yang ahli di bidangnya. Lebih jelasnya temuan yang ada misal DNA, ataupun bekas tubuh seseorang yang tertinggal, untuk diotopsi atau melalui analisa laboratorium DNA, kemudian membuat surat mengenai penemuan tersebut secara ilmiah, lalu surat inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai alat bukti pada saat di pengadilan. Cukup sekian informasi Subang kali ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.